Nah lu, tiba-tiba dikirimin beginian gua, MX Master 4. Beh, mantap. Oh jadi ini yang digembor-gemborin dari kemarin. Wah emang beda sih scroll wheelnya sih. Dongle-nya Type-C. Cilik banget dongle-nya. Dapat apa lagi sih? Oke, manual doang. Cuma manual doang. Oke, jadi sekarang hari Senin tanggal 29 Desember ya. Dan di sini gue baru aja abis dikirimin Logitech MX Master 4. Jadi ibaratnya gue pengen nyobain dulu nih daily drive si MX Master 4 ini supaya gue bisa ngerasain juga lah apa aja yang ditawarin sama mouse yang harganya 2,5 juta ini. Soalnya kan selama ini gue daily drive-nya ini ya, Keychron M6, Keychron M6 ini udah gue bikinin videonya juga. Dan videonya itu explicitly di videonya tuh gue ngomong kalau ya udah kalian beli ini aja, nggak usah beli yang MX Master gitu kan, karena ini setengah harganya dan bahkan lebih murah dari setengah harganya si MX Master 4 ini. Jadi ya gue udah daily drive si M6 ini selama kurang lebih sebulan lebih, bahkan mungkin hampir 2 bulan kali ya sekarang. Dan kayaknya sih gue dikirimin ini buat kayak prove me wrong gitu ya. Jadi kayak Logitech tuh ngomong ke gue kayak, lu sembarangan aja ngomong, nih gue kirimin nih, lu biar ngerasain sebagus apa mouse 2,5 juta kita. Mungkin kayak begitu. Tapi nggak tahu. Kita coba dulu aja selama beberapa hari ke depan. Gue bakal exclusively kerja pakai mouse ini. As in kerja doang ya, bukan main game juga, karena jelas saja ini mouse bukan diperuntukkan buat main game. Jadi gue exclusively kerja bakal pakai mouse ini. Si Keychron M6-nya ini bakal gue istirahatkan dulu untuk sementara supaya gue bisa bener-bener immerse diri gue terhadap si MX Master 4 ini, dan gue bakal kasih tahu kalian pendapat gue soal mouse yang satu ini setelah ini. Halo semuanya, Happy New Year. Semoga tahun 2026 ini tuh bawa berkah buat kita semua dan semoga MU bisa lolos Champions League. Oke, jadi di sini gue udah nge-daily drive si Logitech MX Master 4 ini selama kurang lebih tuh seminggu, dan gue bisa langsung bilang kalau ini tuh kayak mouse kerja yang hampir sempurna cuy. Tapi mouse ini tuh belum tentu cocok buat semua orang. Sebelum gue masuk ke pembahasan itu, gue mau kasih apresiasi dulu buat Logitech karena udah bisa bikin mouse kerja yang paling canggih, paling high quality, dan paling banyak gitu fiturnya dibanding mouse-mouse yang udah pernah gue review sebelumnya. Dari mulai build quality-nya aja udah bener-bener kerasa beda sih. Dan gue bisa bilang ini improvement yang cukup besar kalau dibanding sama yang MX Master 3S. Soalnya sekarang MX Master 4 udah nggak pakai rubber soft touch lagi di gripnya yang memang ngasih feel premium, tapi jangka panjang bisa kekopek-kopek dan bahkan lengket gitu. Dia sekarang lebih fokus pakai plastik yang finishingnya rapih banget, plus dikasih tekstur agak kasar buat gripnya. Tapi emang masih ada rubber soft touch gitu sih di bagian tombol haptic feedback sama grip kanannya. Udah gitu build quality mantapnya tuh nggak cuma di bodinya aja, tapi di scroll wheelnya juga cuy, yang emang beda kelas sih. Salah satu hal pertama yang gue lakuin pas pertama kali megang MX Master 4 ini adalah ngebandingin scroll wheelnya sama Keychron M6 gue. Dan ternyata memang jauh lebih high quality yang punya MX Master 4 ini sih. Main scroll wheelnya kerasa lebih solid, aluminiumnya juga punya finishing yang lebih halus tapi nggak licin, dan scrollingnya tuh seamless banget ya. Bisa scroll biasa yang kerasa tactile banget, tapi kalau diputar kenceng bisa langsung infinite scrolling. Ya sebenarnya sejak MX Master 3S juga udah kayak gini sih, cuman perlu di-highlight lah kalau memang scroll wheel ini tuh canggih banget gitu. Mouse ini juga udah wireless dual connection, jadi dia bisa pakai dongle sama Bluetooth juga, dan ada fitur quick switch pakai tombol di bawah yang secara seamless bisa langsung ganti device yang udah di-connect. Memang dia itu belum ada koneksi wired-nya, tapi tetap bisa dipakai sambil ngecas sih. Dengan catatan tetap connect via dongle atau Bluetooth-nya. Di bagian kiri mouse-nya juga ada 3 side button dedicated yang bisa diprogram sesuai sama workflow kalian. Dan kalian tuh ibaratnya bisa bener-bener ngeprogram 3 side button ini nggak cuma buat settingan universal aja gitu, tapi bisa dipersonalize per aplikasi yang kalian pakai atau per software yang kalian pakai. Dan itu semua bisa diakses lewat software-nya dia ya, si Logi Plus Options.
Terus di bagian tengah atasnya tuh ada tombol yang gua kira awalnya tombol DPI, tapi ternyata itu tombol buat toggle mode scroll wheel normalnya dari tactile jadi smooth gitu cuy. Baru tahu gua MX Master bisa kayak gini. Udah gitu gue juga suka banget sama si side scrollnya ini karena emang smooth banget, beda gitu ya sama side scroll mouse lain yang udah pernah gua coba. Bener-bener enak banget dipakainya buat scrolling timeline DaVinci, spreadsheet, pokoknya yang butuh side scroll lah ya. Dan semua tombol yang ada di Logitech MX Master 4 ini lagi-lagi emang kerasa beda sih. Kan dia itu ada 3 side button plus ada haptic feedbacknya ini, tombol tambahan juga, dan ada tombol klik kiri klik kanan sama scroll wheel dan klik scroll wheelnya gitu kan. Nah, semua tombolnya ini tuh emang beneran solid banget gitu. Nggak ada kerasa pre ataupun post travel sama sekali di tombol manapun yang gue coba. Terus emang bener sih, ini scroll wheelnya jauh lebih silent dibanding Keychron M6 gua. Nah, seperti yang udah gue bilang tadi, si Logitech MX Master 4 ini tuh emang fiturnya banyak banget, Pak. Secara default, tanpa install software si Logi Plus Options-nya aja tuh udah banyak fiturnya. Apalagi kalau misalnya kalian install software-nya. Mungkin kalian udah tahu fitur-fitur basic yang ada di Logi Plus Options, karena gue juga udah bahas beberapa kali sebelumnya pas lagi ngebahas soal Logitech M650. Salah satu keunggulan mutlak Logi Plus Options ini tuh di kemampuan buat konfigurasi mouse-nya sesuai software yang lagi dipakai. Kayak misalnya, konfigurasi khusus buat DaVinci aja, atau khusus buat Microsoft Office aja. Jadi settingannya tuh bisa personalize sesuai apa yang lagi kita kerjain. Gak universal gitu. Tapi, walaupun memang software antar mouse Logitech yang bisa connect ke Logi Plus Options itu technically sama, kalau misalnya kalian pakai si MX Master 4 ini tuh bakalan kebuka beberapa settingan yang cuma ada di seri MX Master aja. Kayak misalnya ada Flow yang emang udah ada sejak MX Master sebelumnya. Ini tuh basically kayak fitur Logitech MX Series yang ngasih kita kemampuan buat connect dan ngehubungin beberapa device sekaligus secara seamless, dan bahkan bisa dari Windows ke Mac juga cuy. Terus ada fitur gestur juga yang jatuhnya bisa nge-mimic gestur-gestur trackpad pakai mouse ini, dan ini harusnya bakal kepake banget sih buat di Mac OS. Jadi gua mungkin bakal bikin video follow up-nya soal si Logitech MX Master 4 ini dan macOS gitu. Nah, tapi yang paling mantep itu adalah kalau misalnya si tombol haptic feedback-nya ini dipencet, itu bakal keluar menu yang namanya Action Ring. Ini tuh basically side button keempat yang ngasih 8 fungsi sekaligus dan bisa dipersonalize juga sesuai software atau aplikasi yang lagi kita pakai. Kayak misalnya, kalau gua lagi ngedit di DaVinci, Action Ring-nya bisa disetting buat fungsi-fungsi kayak Add Note buat color grading. Tapi, kalau gue lagi ngerjain spreadsheet aja, Action Ring-nya otomatis nyesuain sama fungsi-fungsi Excel gitu cuy. Tapi setahu gue fitur Action Ring ini tuh nggak eksklusif ke MX Master 4 aja, karena kalau nggak salah tuh ada update juga buat kalian para pengguna MX Master 3S, itu harusnya bisa pakai si Action Ring ini juga. Intinya, dengan semua fitur-fitur yang udah gue sebutin tadi soal mouse ini, dia tuh kayak ibaratnya ngasih kita cheat code buat pekerjaan kita supaya yang pertama, kita nggak perlu ngafal-ngafalin hotkey lagi. Terus yang kedua, kita nggak perlu ngotak-ngatik toolbar lagi. Ibaratnya tuh kayak semua fungsi itu bisa kita akses lewat satu device ini aja gitu, satu mouse ini aja. Nah, balik lagi ke statement gue di awal video, mouse ini emang kelewat canggih gitu ya. Emang terlalu banyak fiturnya dan memang fiturnya juga kepake gitu kan. Jadi gue juga bisa bilang kalau nggak ada gitu brand lain yang bisa ngejar atau bahkan nyamain fitur-fitur yang ditawarin sama mouse-mouse kerjanya Logitech, terutama seri MX Master ini. Tapi, mouse ini nggak sempurna. Dan faktor pertama yang bisa bikin gua ngomong kayak gitu adalah shape dan juga grip. MX Master 4 ini tuh dimensinya gede banget, Pak. Bahkan kalau gua bandingin dimensinya sama MX Master 3S dan dua mouse gaming gede yang paling populer sekarang, si MX Master 4 ini masih lebih gede di semua aspek dimensinya.
lebih panjang, lebih tinggi, dan lebih lebar. Dan itu bakal ngaruh ke experience pemakaian kita buat kerja. Terutama kalau misalnya tangan kalian itu kecil kayak tangan gua. Jadi memang selama ini tuh gua lebih suka pakai mouse yang dimensinya medium atau agak kecil. Karena selain tangan gua kecil, grip yang gua pakai itu mostly claw atau fingertip grip, walaupun cuma buat kerja aja. Nah, di MX Master 4 ini tuh gue nggak bisa pakai claw atau fingertip grip sama sekali karena dimensinya terlalu gede dan shape ergonomisnya yang bener-bener nyesuaiin tangan kita kalau pakai palm grip. Which is a great thing buat kalian para penganut palm grip ya, karena memang MX Master itu didesain supaya bisa nyocokin sama bentuk tangan kita sedemikian rupa gitu kan. Tapi balik lagi, yang namanya muscle memory, orang itu kalau misalnya udah punya preferensi paten buat grip mereka ya, buat kerja, itu pasti kayak, gue pengennya pakai grip itu terus gitu, karena itu juga ngaruh sama kecepatan workflow dia. Dan mungkin salah satu hal yang gue tuh agak kurang srek juga sama si MX Master 4 ini, itu ada di bobotnya, dimana MX Master 4 ini tuh beratnya ada di sekitar 140-150 gram, which is itu bobot yang sangat amat berat untuk sebuah mouse. Nah, ini jadinya pasti ngaruh gitu ke fatigue, dimana kalau misalnya kita pakai mouse ini buat kerja yang jangka lama, itu pasti lebih gampang pegel dan capeknya. Apalagi kalau misalnya pakai sensitivity rendah gitu. Dan ternyata ini juga ngaruh ke satu hal lagi nih di personal experience gua, yaitu kalau misalnya gua mau readjust mouse-nya, yang artinya gua angkat mouse-nya, karena dia agak berat, jadi gue harus agak lebih kenceng ngegripnya. Dan karena gue ngegripnya agak kenceng itu, kadang-kadang suka nggak sengaja kepencet gitu si haptic feedbacknya ini. Jadi kebuka action ringnya dan jujur itu agak ganggu. Padahal gue kan lagi nggak mau buka action ring. Tapi ya kepencet, ya gimana? Nah, faktor kedua itu adalah sensor dan juga polling rate. Gue nggak tahu apa alasan Logitech itu tetap kekeh dan mau stay di polling rate 125 Hz aja. Mungkin karena memang mereka itu pengen ngedepanin battery life-nya, which is emang impresif ya, karena si MX Master series ini, terutama MX Master 4, itu ketahanan baterainya bisa sampai up to 70 hari tanpa ngecas gitu ya, dari 100%. Jadi itu aja udah keren banget. Kayaknya nggak ada gitu brand lain, mouse kerja lain yang bisa nyaingin itu. Atau mungkin mereka juga kayak susah gitu ngintegrasiin kemampuan tracking sensornya yang bisa dipakai di atas permukaan kaca sama polling rate yang lebih tinggi. Gue nggak tahu gitu apa alasannya. Karena baterai, karena sensornya yang bisa tracking di kaca. Intinya polling rate-nya dia itu 125 Hz aja. Nah, polling rate yang dikorbanin itu bakal ngaruh ke experience kita dalam kerja, terutama kalau misalnya kalian pakai monitor yang refresh rate-nya tinggi dan pakai OS Windows. Emang susah sih ngejelasinnya kalau ngomong kayak begini, karena kalian tuh kayak harus ngerasain sendiri gitu, harus nyobain sendiri, megang sendiri perbedaan antara pakai mouse yang polling rate-nya 125 Hz di monitor refresh rate misalnya 180 Hz sama mouse yang 1000 Hz dan di monitor 180 Hz. Tapi intinya itu tuh kerasa banget bedanya. Tapi hal ini juga tergantung user ya. Jadi kalau misalnya kalian udah biasa pakai mouse yang polling rate-nya minimal banget 1000 Hz dan dipakai di monitor refresh rate tinggi, terus kalian mau coba pakai mouse kayak begini ya, yang 125 Hz aja, itu bakalan kerasa banget bedanya. Tapi kalau misalnya kalian upgrade dari mouse kerja Logitech yang lebih budget, atau kalian itu udah biasa pakai mouse kerja yang budget gitu ya, entah dari brand-brand Cina atau brand lain gitu ya, yang memang rata-rata itu polling rate-nya sekitar 125 sampai 250 Hz aja, dan kalian ada niatan buat upgrade ke MX Master 4 ini, harusnya kalian nggak bakal ngerasain perbedaan dan kerugian inilah, karena kan muscle memory kalian itu udah terbiasa. Nah, yang uniknya, masalah ini tuh cuma gua temuin di PC Windows gua aja. Kalau di MacBook tuh nggak kerasa bedanya. Which is why gue bisa bilang MX Master 4 ini tuh, atau MX Master in general itu kayak mouse yang sempurna banget sih buat macOS. Tapi ya itu, nanti gue bakal bikin video terpisahnya juga kali ya. Intinya balik lagi ke statement gue di awal video, MX Master 4 ini mouse kerja yang memang hampir sempurna. Dilihat dari sisi manapun, mouse ini kelewat canggih. Tapi sekali lagi, mungkin mouse yang hampir sempurna ini belum tentu cocok buat semua orang. Apalagi kita sebagai user udah ngabisin sekitar 2 juta buat beli mouse ini. Alangkah baik dipertimbangkan dulu yang udah gua omongin tadi. Kecuali kalau kalian kelebihan duit, itu mah aman banget ya. Itu kayak, ini mouse ini udah mantep, kalian beli aja. Sumpah, ini mantep sih mouse-nya. Tapi kalau menurut kalian gimana soal Logitech MX Master 4 ini?
Coba komen di bawah. Oke, paling segitu aja untuk review gue terhadap si Logitech MX Master 4 ini. Link pembeliannya udah gue taruh di deskripsi di bawah, dan semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Like kalau kalian suka videonya, dislike kalau nggak suka, dan jangan lupa untuk subscribe supaya kalian nggak kelewatan video gue yang selanjutnya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. It's Bido by Tommy, and as always, peace out.